Oke guys, kembali lagi di channel Max Donghua. Oke cuy, di video kali ini kita akan membahas alur spoiler Dragon Yuan Priest-nya cuy. Oke lah, buat kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Seperti biasa, kita lanjutkan lagi perjalanan ke Yuan-nya. Dan selamat berimajinasi. Cerita berkanjut tepatnya sekarang di Zhou Agung, istana kerajaan. Terlihat Yoyo sedang duduk di depan cermin kristal dan Tuntun yang terlihat malas di pangkuannya. Saat ini Qin Yu berada di belakang punggung Yoyo dengan menyisir rambutnya yang lurus. Pada saat sejak Yoyo datang ke istana kerajaan, Qin Yu sangat menyukainya, sampai-sampai menganggapnya seseorang putri kerajaan. Saat ini dengan sifat lembut antara kedua orang tersebut membuat keduanya menjadi semakin akrab. Cantik sekali saat Qin Yu mengangkat rambut indah Yoyo dan menjadikannya seperti ekor kuda yang sederhana. Mendengarkan hal itu, Yoyo pun tersenyum tipis saat dia pun menjawab, "Terima kasih Bibi Qin." Tiba-tiba saja Tuntun yang sedang tertidur malas membuka matanya dan seketika melompat ke perut seseorang yang barusan saja masuk. Lantas Zhou Yuan pun hanya tertawa, sakit tahu. Namun Tuntun terlihat menarik-narik Zhou Yuan sebelum seseorang pelayan membawa makanan Genesis Beast kelas 2. Setelah itu Tuntun melompat dan memakannya dengan rakus. Melihat hal tersebut, Zhou Yuan pun hanya berkata, "Apakah binatang kecil ini menganggapku sebagai seseorang tiket makanan ya?" Seketika ekspresi Tuntun pun menjadi hijau ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan pun mengabarkan Tuntun saat sosoknya menyapa Qin Yu ibunya. Qin Yu hanya tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalian perlu mengobrol saat ini. Mungkin sekarang aku akan segera pergi." Setelah kepergian Qin Yu, Yoyo pun mengelus rambutnya seperti kucir kuda. Dan setelahnya pandangannya beralih kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan pun hanya tersenyum sambil menggaruk kelapanya dan mengeluarkan sebuah botol giok. Dan dia pun berkata, "Kamu semakin menjadi pilih-pilih, kakak Yoyo. Aku menghabiskan banyak kristal Genesis untuk membeli anggur roh Kirmiji ini." Yoyo pun menerima botol giok itu. Setelahnya ia menghirup botol tersebut dan mata yang cerahnya terlihat di wajahnya saat menghirup anggur tersebut. Dia pun lantas berkata, "Sepertinya saat ini kau menjadi semakin baik. Katakan apa yang kamu inginkan." Zhou Yuan pun tertawa kecil sambil menggarukkan tangannya. "Kakak Yoyo, aku kan sebentar lagi membuka saluran meridian ke-7ku dan meridian ke-8. Mungkin aku akan melatih metode kultivasi Qi." "Oh, jadi kau ingin melatih metode kultivasi ya?" Saat sosok Yoyo tertawa sambil menyangga pipinya dengan tangan. "Tapi apakah teknik guntur api dari kerajaanmu tidak cukup bagus untuk kau pelajari?" Zhou Yuan hanya menghela napas lalu berkata, "Teknik guntur api ini hanya teknik Genesis kelas 4. Mungkin teknik Genesis Qi kelas 4 yang terkuat di Gridjou." Sambil mata Zhou Yuan melihat ke tempat yang lebih jauh, Yoyo pun memiringkan kelapanya dan berkata, "Pada saat ini aku mempunyai teknik Genesis Qi. Namun ini juga tergantung kepada pilihanmu." Zhou Yuan hanya terkejut dan berkata kepada Yoyo, "Kakak, apa yang sedang kau maksud?" Yoyo pun menempelkan tangannya ke pinggangnya. Sebuah tas kecil yang cukup indah di pinggangnya. Dijelaskan tas tersebut adalah tas Universe yang berisi ruang saku. Meskipun tas ini agak aneh, namun ruangan di dalamnya cukup luas. Yoyo pun mengeluarkan sebuah strip giok dari tas tersebut. Yoyo pun berkata, "Ini adalah teknik kultivasi Kakehei yang bernama Canon Heavenly Yuan. Teknik Genesis ini dapat menumbuhkan sampai 7 Genesis." Seketika mata Zhou Yuan terkejut sangat luar biasa saat dia pun berkata, "Teknik Genesis kelas 7 sok memenuhi mata Zhou Yuan. Bahkan ayahnya saja tidak mempunyai teknik Genesis semacam itu. Bahkan lebih jauh dari itu, di Zhou besar, jika seseorang mempunyai teknik Genesis kelas 7, dia tidak akan pernah menukarnya." Napas Zhou Yuan yang sok semakin kuat. Namun dia bukan tipe orang yang serakah dan tidak ada niatan untuk mengambilnya dari Yoyo. Zhou Yuan pun menghela napas lalu berkata, "Apakah ada pilihan lainnya?
Mendengarkan perkataan Joyuan, Yoyo sedikit terdiam dan setelahnya ia pun mengeluarkan sebuah pecahan tulang yang muncul di tangannya. Saat tulang tersebut muncul, aura yang kuat terpancar dari tulang tersebut sampai-sampai membuat ki genesis di tubuh Joyuan menjadi lamban. Namun tiba-tiba saja Tuntun yang di belakang mereka mengaum dan bulu kuduknya berdiri saat melihat fragmen tulang tersebut. Joyuan pun hanya berkata, "Ada apa, Tuntun?" Di sisi lain Joyuan pun sedikit ketakutan saat melihat fragmen tulang tersebut. Yoyo pun menjelaskan, metode kultivasi ki ini dicatat di fragmen tulang ini, bahwa metode kultivasi ki ini disebut Kitab Naga Leluhur. Dijelaskan di zaman dahulu, sebuah legenda pernah lahir dan makhluk itu dikenal sebagai naga leluhur. Bahkan kekuatannya dapat melahap langit dan menghancurkan bumi. Kekuatannya tidak bisa digambarkan saat sedang di puncaknya. Dari tubuh naga leluhur itulah semua makhluk hidup terlahir. Dan pada saat itu pula berbagai kehidupan muncul di dunia ini. Mendengarkan hal tersebut, Joyuan pun lantas berkata, "Namun dari manakah Canon Heavenly Yuan itu?" Yoyo pun lantas berkata, "Sebelumnya itu hanya mampu menumbuhkan 5 Genesis Ki." 5 Genesis Ki. Joyuan pun berkata sambil mengerutkan keningnya. Yoyo lanjut menjelaskan bahwa di kitab leluhur ada 4 level. Yang pertama, Omni Python Ki teknik Genesis kelas 5. Dan yang kedua adalah World Subduing Heavenly Serpent kelas 7. Dan yang ketiga adalah Galaxy Secret Dragon Ki yang berada di kelas 9 Ki Genesis. Ucapan Yoyo mungkin sangat lembut, namun di sisi lain mata Joyuan sangat terkejut dan sekujur tubuhnya bergetar. Teknik kelas 9 Ki Genesis. Di dunia ini 9 Ki Genesis adalah puncak dari segala Ki Genesis, dan tidak terbayangkan betapa kuatnya seseorang tersebut saat mempelajarinya. Jika level ketiga adalah level kelas 9, lalu apa level yang keempat? Mata Yoyo seketika menjadi redup layaknya rembulan. Tingkat keempat ini adalah Ki Naga Leluhur yang asli dan melampaui teknik Genesis kelas 9 ini. Seketika tubuh Joyuan dengan lemas terduduk di kursinya. Dia pun dengan rasa tidak percaya berkata, "Ada juga ya metode Ki yang melebihi teknik Genesis kelas 9. Matanya pun terbelalak saat sosoknya sangat shock. Di sisi lain metode Ki ini sudah membuat akal sehat Joyuan tidak percaya. Lantas ia pun sedikit berpikir, apakah karena metode Ki ini juga Guru Changyuan dan kakak Yoyo dikejar-kejar oleh orang misterius tersebut dan memaksa mereka terus bersembunyi. Yoyo pun hanya berkata, banyak sekali misteri di dunia ini. Kelas 9 metode Ki adalah yang tertinggi saat orang berpikir. Jika seseorang itu tidak pernah mendengar ada yang lebih jauh dari kelas 9 Ki Genesis, mungkin dia tidak akan percaya. Yoyo kembali menjelaskan, jika kau ingin mempraktikkan dan mempelajari kitab naga leluhur, kau tidak boleh mempelajari teknik Genesis lainnya. Jika tidak, maka kau akan dilahap olehnya. Apakah metode Ki ini sungguh tirani? Pada titik ini Joyuan sangatlah berpikir keras dan kegelisahan muncul di raut wajahnya. Jika itu benar, mungkin tidak ada peluang lain untuk mempelajari metode Ki lainnya. Dan karena itulah, seseorang akan berjalan tetap di dalam kitab naga leluhur. Yoyo pun mengangguk pelan dan berkata, tapi di sisi lain, itu juga ada kondisi khusus yang harus kau penuhi. Joyuan pun sambil terkejut berkata, kondisi apakah itu kakak Yoyo? Yoyo pun menjawab, kau harus memiliki berkah tipe naga di dalam tubuhmu. Dijelaskan bahwa tubuh naga leluhur berubah menjadi semua makhluk, dan ada beberapa dari mereka yang dilahirkan sangat beruntung. Tandanya adalah akan ada kejadian aneh saat mereka terlahir, dan nampak fenomena berwujud krab ular, ular sanca dan lain sebagainya. Semua itu bisa dianggap berkah naga leluhur. Dan ada sepotong Ki naga leluhur di tubuh mereka, dan memungkinkan mereka memiliki bakat yang sangat tak terbatas di masa depan untuk memulai mempelajari kitab naga leluhur. Ki ini harus digunakan sebagai primer. Namun jika saja seseorang tersebut memenuhi syarat, mungkin hanya akan ada sedikit orang yang bisa mempelajarinya. Jangan menyebutkan level 4, di level 3 saja hanya satu individu
yang berhasil mempelajarinya. Setelah itu Yoyo melihat Joyuan dan berkata, "Adapun kamu dilahirkan dengan berkah naga suci. Ki naga leluhur di tubuhmu bahkan lebih kuat dari ki naga leluhur yang lainnya. Oleh karenanya, kau memiliki 10% untuk melalui tahap pertama. Namun sulit menjelaskan untuk beberapa level nantinya yang akan kau kuasai. Namun sayangnya berkah naga sucimu telah dicuri oleh piton dan burung pipit dari Great Wu." Seketika tinju Joyuan terkepal erat dan ia pun berkata, "Jadi mungkin aku tidak akan pernah bisa mempelajari kitab naga leluhur ini kan?" Melihat Joyuan yang mengeluh, Yoyo pun memegang tangannya sambil berkata, "Mungkin itu tidak begitu, Ayang." Alah, lanjut. Yoyo pun membuka tangan Joyuan dan terlihat benjolan merah di tangannya. Yoyo pun menunjuk ke benjolan tersebut. Dasar Raja Wu yang bodoh itu. Dia percaya bahwa menyegel kebencian naga suci akan menekanmu selamanya. Namun dia tidak tahu bahwa sebenarnya racun naga ini memiliki sepotong ki naga leluhur di dalamnya. Joyuan pun berkata, "Apa maksudmu, Kak?" Yoyo kembali menjelaskan bahwa kamu bisa mempelajari kitab naga leluhur dengan menggunakan racun naga sebagai katalis mempelajarinya. Yoyo pun dengan senyum berkata, "Jadi, apakah keputusanmu saat ini, Joyuan?" Mata cerah Yoyo tertuju kepada Joyuan. Di sisi lain, mata Yoyo pun hanya berkedip-kedip kepada Joyuan yang sebelumnya putus asa. Joyuan pun berpikir bahwa Canon Heavenly mungkin pilihan yang terbaik. Tetapi teknik Genesis ini mungkin akan seimbang jika seseorang di masa depan memiliki kultivasi yang sama dan memungkinkan seseorang tersebut lebih percaya diri untuk menghadapi seseorang yang kultivasinya lebih tinggi darinya. Jika dibandingkan dengan Canon Heavenly Yuan, kitab naga leluhur sangat misterius dan sangat sulit mempelajarinya. Berdasarkan apa yang dikatakan Yoyo, Joyuan mengerti bahwa mempelajari kitab naga leluhur sangatlah sulit. Mungkin saja ia akan mempelajari tingkat pertama selama hidupnya dan hanya akan memberikannya teknik Genesis Ki kelas 5. Jelas, itu tidaklah membuatnya sangatlah puas. Namun, di sisi lain tidak ada jalan kembali jika seseorang mempelajari kitab naga leluhur. Mungkin jika seseorang mempelajari teknik Ki Genesis lain, memungkinkan dia mempelajari teknik lainnya jika dirasa tidak cocok. Tapi semua itu tidak berlaku di hadapan kitab naga leluhur ini. Dan itu pun seperti mirip akan seseorang menemui jalan yang tidak bisa kembali. Namun, mempelajari kitab ini akan membuat seseorang tersebut mempunyai teknik yang tak terbatas. Dan pada saat ini, membuat hati Joyuan dipenuhi kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu Joyuan sangat dilema antara memilih kedua teknik ini. Ia pun berpikir keras dengan Yoyo yang memperhatikannya dan menonton dalam diam. Keheningan cukup berangsur lama sebelum akhirnya Joyuan pun berkata dengan nada semangat ke arah Yoyo, "Aku akan memilih kitab naga leluhur." Mendengarkan itu tangan Yoyo sedikit bergetar. Dia tentu menyadari dibandingkan dengan teknik Canon Heavenly Yuan, teknik kitab naga leluhur dipenuhi misteri dan sangatlah tidak pasti. Joyuan pun tertawa ke arah Yoyo dengan sedikit mengejek di matanya. Dia pun berkata, "Kakak Yoyo, aku tidak ingin mengalami peristiwa seperti di masa lalu, menyuruh orang lain yang menjadi milikku, bahkan menyakiti orang-orang yang aku sayangi, sedangkan aku tidak bisa melindunginya. Mungkin itu tidak akan terjadi kembali." Setelah itu dia pun menundukkan kelapanya dan berpikir. Setiap kali ia melihat kulit ibunya yang pucat, daging Joyuan seolah-olah sedang dipotong oleh pisau yang tajam. Dia pun tahu jika bukan karena ibunya memberikan darah esensinya kepadanya, mungkin ia sudah lama mati. Ada juga ayahnya, ia telah dihianati, kerajaannya dicuri, dan lengannya dipotong oleh Raja Wu saat itu. Pada akhirnya dia gagal menyelamatkan putranya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri siang dan malam. Semua itu terjadi karena tidak keberdayaannya kekuatan. Joyuan pun kembali berkata, "Mungkin di masa depan, musuh yang akan aku hadapi akan lebih kuat dan lebih kuat sekali. Oleh karena itu aku membutuhkan kekuatan yang besar untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi
dan menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itulah, aku ingin sekali menjadi sangat kuat karena orang-orang yang aku sayangi. Mungkin Canon Heavenly Yuan bisa membuat seseorang kuat, namun itu bukan kekuatan yang ia dambakan. Ia pun menatap Yoyo dan berkata sekali lagi, oleh karena itu, aku memilih kitab naga leluhur. Yoyo pun mengangguk pelan saat melihat tekad yang sangat kuat di mata Zhou Yuan. Ia pun kemudian memberikan pecahan tulang tersebut kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan pun menerimanya, namun sedikit muram muncul di raut wajah Yoyo. Dan ia pun berkata, apakah kau yakin akan pilihanmu saat ini? Di masa depan, kau tidak akan bisa menyesalinya, Zhou Yuan. Kakak Yoyo, aku telah tersiksa oleh racun naga selama hidupku. Belum lagi cara orang memperlakukanku saat meridianku tertutup. Oleh karenanya, aku akan tekun untuk berlatih. Mungkin jalan ini akan sangat sulit, tapi aku tidak akan menyerah. Saat sebelum memperlihatkan tekad kuat, saat ia pun menyimpan pecahan giok tulang tersebut, Yoyo pun menyaksikannya apa yang dilakukan Zhou Yuan. Sebelum dirinya berkata, dibutuhkan 4 sumber daya untuk seseorang berlatih tingkat pertama kitab naga leluhur. Yoyo pun memberikan secari kertas ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan pun melihat tulisan yang indah di dalam kertas tersebut. Namun, seketika matanya berkedut saat melihat tulisan di kertas. Genesis Swallowing Rock, Sumsum emas surgawi, 9 Underworld Black Sparring Crystal, tipe 4 Python Genesis Beast Spirit. Zhou Yuan pun sangat terkejut dan tidak bisa menghela napas saat melihat bahan-bahan ini, dan tanpa sadar tangannya bergetar. Setiap bahan ini adalah sumber daya Genesis yang sangat langka. Di antara keempatnya, Zhou Yuan sedikit mendengar sumsum emas surgawi yang kebetulan kerajaan mempunyainya. Namun itu juga hanya beberapa tetes. Setiap tetesnya bisa menempa senjata dan memungkinkan senjata tersebut menjadi sangat tajam dari sebelumnya dan mempunyai nilai yang tinggi. Oleh karenanya, mengapa itu sangat berharga? Namun ada satu bahan yang membuat Zhou Yuan tidak yakin bisa mendapatkannya, yaitu tipe 4 Python Genesis Beast Spirit. Binatang Genesis kelas 4 ini seperti layaknya manusia di tahap Alpha Origin. Hanya ada segelintir orang yang dapat membunuh seseorang di tahap Alpha Origin ini. Melihat wajah Zhou Yuan yang tampak tidak nyaman dan sangat dilema, Yoyo pun tertawa dan berkata, apakah saat ini kamu menyesali keputusanmu? Namun masih ada waktu untuk berubah loh.